Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, lihatlah bangunan masjid ini. Masjid ini tidaklah dikatakan masjid kalau ada lantai saja. Masjid ini tidaklah dikatakan bangunan masjid apabila ada atap saja. Masjid ini tidaklah dikatakan masjid bila ada dinding saja. Masjid ini dikatakan masjid karena ada harmonisasi antara komponen bangunan yang berbeda-beda. Lantai tidaklah sempurna apabila tidak ada atap. Atap tidaklah dianggap sempurna apabila tak ada dinding. Masing-masing komponen bangunan masjid ini saling menguatkan dan saling melengkapi. Singkat kata, lantai tak berguna tanpa atap, atap tak berguna tanpa dinding. Dan perbedaan itulah yang menyempurnakan bangunan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majmuk, terdiri dari berbagai macam etnis, multikultural, multibahasa, bahkan multi agama. Dan nenek moyang kita menyadari betul kelebihan bangsa ini, yaitu perbedaan. Masih pada masa penjajahan, mereka telah melahirkan sumpah yang dikenal dengan Sumpah Pemuda yang lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Dalam Sumpah Pemuda itu berisi, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bahkan jauh sebelum masa itu telah dicatat di dalam kitab Sutasoma karya Empu Tantular dari Kerajaan Majapahit. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua. Menyikapi perbedaan agama di antara bangsa ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 256, la ikraha fid din. La di sini adalah harfun nafyi lil jinsi. Maksudnya menafikan setiap jenis. Jenis apa yang dinafikan dalam ayat ini? Ikrah. Imam Tantawi mengatakan ikrah adalah hamlul ghair ala qaulin au fi'lin ma la yuridu, yaitu menjadikan seorang berkata, melakukan perbuatan yang tidak ia inginkan, bitakhwif, dengan cara ditakut-takuti, awit ta'zib, atau dengan cara disiksa. Maka Imam Tantawi menjelaskan maksud dari ayat ini, la ikraha fid din, berarti bahwa Islam tidak mengajarkan pemaksaan kepada orang lain untuk masuk ke dalam agama Islam. Maka selaku muslim sudah barang tentu kita akan membiarkan saudara kita yang berbeda agama untuk tetap percaya dan melaksanakan imannya masing-masing. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu selain membiarkan orang lain untuk tetap beriman sesuai dengan imannya, apa yang harus kita lakukan?
tetaplah berlaku adil. Tidak ada di antara kita ini yang menjadi anak tiri dengan segala perbedaan dalam bangsa ini. Walaupun berbeda bahasa, walaupun berbeda etnis, walaupun berbeda agama, tidak ada yang menjadi warga nomor dua. Maka kita haruslah adil dalam bertindak. Maka perbedaan adalah harmonisasi kehidupan. Pepatah mengatakan al-ittihadu asasun najah. Persatuan adalah kunci kesuksesan. Agar bangsa ini kuat, berdiri dengan tegak, maka kita harus bersatu di dalam perbedaan. Mengenai harmonisasi perbedaan, kita tidak perlu jauh belajar dari mana. Kita lihat tubuh kita saja. Lihatlah tangan berbeda dengan kaki. Untuk bersatu, tangan tak perlu jadi kaki, kaki tak perlu jadi tangan, tangan tak perlu berjalan menggantikan kaki, dan kaki tak perlu memegang seperti tangan. Cukuplah biarkan tangan bergerak memegang apa yang kita butuhkan, dan kaki menopang tubuh kita tegak berdiri, membawa kita berjalan ke mana saja. Begitu pula dalam perbedaan ini. Orang Sunda tak perlu jadi orang Jawa, orang Jawa tak perlu jadi orang Bugis, orang Bugis tak perlu menjadi orang Papua. Biarlah kita berbeda, namun dengan tujuan yang sama, agar Indonesia tetap jaya. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.